Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa dalam pertemuan APP minggu ketiga dengan tema Pembela Keadilan. Sebelum kita mulai, mari kita buka tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dan Roh Kudus senantiasa beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, tidak dapat dipungkiri penerapan sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum sepenuhnya dirasakan sampai dengan saat ini. Kita sebagai anak bangsa masih terus berjuang memberantas ketimpangan sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sambil mengenangkan sabda Tuhan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kalian itu murid-muridku, yakni bila kalian saling mengasihi. Kita semua tidak dapat menginginkan apapun lebih sungguh-sungguh daripada untuk mengabdikan diri secara makin penuh dan efektif kepada sesama di dunia. Maka dari itu, sambil dengan setia bertumpu pada Injil dan bersandar pada kekuatannya, dan bersama-sama dengan semua orang yang mencintai dan melaksanakan keadilan, kita dapat menyatakan bersedia untuk menjalankan karya agung di dunia ini yang harus kita pertanggungjawabkan terhadap dunia, sumber keadilan yang pada hari terakhir akan mengadili semua orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber keadilan, terima kasih atas rahmat perjuangan keadilan dan kesejahteraan yang terjadi di tanah air Indonesia ini. Mampukanlah kami untuk dapat Engkau bimbing dalam pertemuan dan sharing, sehingga kami terus dapat disadarkan bahwa setiap pribadi manusia memiliki hak yang sama dengan tidak membedakan mereka yang kaya dan miskin, kuat dan lemah, serta mereka yang membutuhkan bantuan dari kami. Doa ini kami satukan dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dapat kita petik dari tema pada malam hari ini, yaitu pembela keadilan? Apa makna, apa yang dapat kita tangkap dari pembela keadilan? Pada umumnya, yang selalu tampil untuk membela, secara otomatis dia akan menjadi seorang pemimpin. Siapa yang menyatakan diri untuk membela, berarti dia akan memimpin orang yang akan dibela. Untuk itu, supaya kita lebih jernih memahami hal ini, pembela keadilan, kita coba untuk merenungkan arti pembela ini sebagai seorang pemimpin yang mencoba menjadi pemimpin yang berkeadilan. Untuk itu, mari kita baca apa yang dapat tersirat, yang coba kita dapat baca daripada buka mata terhadap realitas di sekitar kita, yang dipetik dari tribunnews.com Jakarta. Buka mata terhadap realitas di sekitar kita. tribunnews.com Jakarta. Saat menjadi pembicara di acara The Second Neuroleadership Forum bertajuk Menggerakkan Inovasi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru Berbasis Human Capital Intelligence and Wisdom di Bank Indonesia Institute Jakarta, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yassin Limpo membahas tentang sosok ideal seorang pemimpin.
Dia mengatakan salah satu ciri seorang pemimpin adalah tidak hanya meladeni dirinya sendiri. Pemimpin, kata Syahrul, harus menjadi orang yang berani berkorban untuk orang lain demi terwujud kebaikan bersama dan berani mengambil risiko dalam menghadapi suatu persoalan dan memberikan solusi yang tepat. Pemimpin tidak boleh hanya mau meladeni dirinya sendiri, memikirkan kepentingan sendiri atau kelompoknya, tetapi harus berani berkorban untuk kepentingan bersama atau umum. Dia tidak boleh egois, tetapi harus bisa berbagi, merangkul dan mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Ujar Syahrul, Rabu 4 Juli 2019. Syahrul mengaku tempat nilai selama dirinya menjadi pemimpin, khususnya menjadi kepala daerah di Sulawesi Selatan selama 20 tahun. Pertama, kata dia, nilai agama atau teologis di mana setiap agama pasti mengajarkan tentang kebaikan dan mengajarkan nilai-nilai kepemimpinan. Kedua, nilai kebenaran sosiologis, yakni pemimpin menghadirkan manfaat bagi orang lain. Pemimpin harus menjadi rahmat dan berkat bagi orang lain, bukan menjadi bencana bagi orang lain atau masyarakat, ungkap dia. Ketiga, kata Syahrul, pemimpin harus memegang kebenaran yuridis atau aturan yang berlaku. Menurut dia, pemimpin harus tahu dan taat terhadap aturan, tidak bertindak atas kemauan sendiri, karena aturan tersebut dibuat untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan keadilan, sehingga dijalankan oleh semua orang, terutama pemimpinnya, sehingga bisa memberikan contoh bagi yang lain. Keempat, adalah nilai kebenaran kultural. Pemimpin tidak bisa lepas dari budaya soal sopan santun, kerjasama, dan gotong royong. Sehebat apapun pemimpinnya, dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia butuh banyak orang dan dia butuhkan network yang kuat, tutur dia. Demikian itu salah satu artikel yang bisa dapat kita sharingkan pada malam hari ini mengenai seorang pemimpin yang berkeadilan. Apa yang dapat kita petik dari artikel tersebut di atas? Ya. Jadi untuk pemimpin yang berkeadilan, dia mengetengahkan, dia membuat satu catatan tersendiri bahwa pemimpin salah satunya adalah tidak boleh hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Kedua, tidak egois, rela berbagi, merangkul dengan orang lain. Juga memegang nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai tradisi setempat sebagai seorang pemimpin. Nah, demikian pula saya coba tampilkan salah satu ilustrasi ya, para punokawan yang terdiri Semar, Bagong, Petro, dan Gareng. Semar adalah ayah dari Petro, Bagong, dan Gareng. Mereka dalam gambar ini mencoba mengatakan, Bapak Semar berkata, putra-putraku jangan mudah kena bujuk rayuan dari orang muda yang memudahkan segala urusan. Hati-hati nanti akhirnya yang bisa jadi urusan, akibatnya malah jadi melebu tutupan. Jadi maksudnya Bapak Semar menasihati ke putra-putranya supaya tidak mudah terbujuk rayu ya dengan segala urusan yang mungkin bukan urusannya. Jadi diminta selalu berhati-hati supaya tidak malah kejeblos kepada segala sesuatu yang memang bukan urusannya. Nah, jadi apa yang dapat kita tarik daripada artikel tersebut dan gambaran daripada para punokawan ini? Ya, dari
artikel tersebut di atas, saya bisa mencoba menyimpulkan apa itu ciri-ciri pemimpin. Ya. Jadi ciri-ciri pemimpin yang dapat kita petik dari artikel-artikel di atas terdiri satu, bahwa pemimpin itu harus adil, berilmu, faham agama dan bangsa yang lain, maksudnya mungkin suku-suku yang lain, karena pemimpin itu juga harus memimpin orang yang mungkin bukan hanya sesuku. Juga tidak mementingkan kepentingan pribadi, mementingkan orang banyak, mementingkan rakyat, dan berani memperjuangkan kebenaran. Kurang lebih itulah ciri-ciri pemimpin yang kita inginkan supaya selalu berkeadilan. Ya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian dapat menarik beberapa kesimpulan atau mungkin bisa sharing menurut Bapak Ibu dari artikel di atas, kurang lebih apa yang diinginkan sebagai seorang pemimpin yang berkeadilan. Nanti Bapak Ibu bisa kita sama-sama sharing di grup PA, nanti kita bisa bersama-sama sharing. Untuk selanjutnya kita mencoba menelaah daripada inspirasi sabda. Inspirasi sabda pada malam hari ini diambil dari Matius bab 23 ayat 1 sampai 3 dan ayat 8 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, apa yang dapat kita petik daripada inspirasi sabda pada malam hari ini? Sabda pada hari ini mengatakan bahwa barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Apa yang dapat kita petik inspirasi sabda malam hari ini dengan tema kita pada malam hari ini sebagai pemimpin yang berkeadilan? Sebagai ilustrasi inspirasi sabda pada malam hari ini, saya mencoba menampilkan gambar Yesus sendiri yang sebagai seorang pemimpin, panutan kita, yang dengan rela membasuh kaki para murid-muridnya. Ini sebagai satu tindakan yang kita coba selalu untuk mengingatkan kita bahwa kita pun harus selalu bersedia menjadi pelayan, melayani kepada siapapun. Demikian pula pada gambar yang kedua, saya coba tampilkan Yesus
pada saat bertemu dengan wanita yang berdosa. Saat itu orang-orang Farisi sedang hendak bersiap-siap menghukum seorang wanita yang kedapatan bersinah. Wanita itu hendak dirajam dengan hukuman lempar batu. Apa reaksi Yesus pada saat itu? Yesus hanya mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berdosa, silahkan menghukum wanita itu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata kita sebagai manusia tidak luput dari dosa. Mereka semua yang rencananya ingin menghakimi perempuan itu satu persatu meninggalkan tempat itu dan tidak ada yang menghukum wanita tersebut. Setelah tidak ada orang lain, si wanita itu sendiri menyadari kesalahannya. Akhirnya dia mencoba bertobat, dan Yesus sendiri sebagai seorang pemimpin memberikan pengampunan, memberikan penghiburan pada wanita tersebut, bahwa kalau dia ingin memperbaiki cara hidupnya, Yesus pun memberikan pertobatan pada perempuan tersebut. Ini pemimpin yang tidak perlu sampai menghakimi, tetapi dia mengerti apa yang dialami wanita tersebut. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan sikap kita? Sikap kita sebagai seorang pemimpin. Apakah kita sudah menjadi pemimpin yang baik ataukah belum? Apakah kita perlu menjadi seorang pemimpin yang besar baru bisa melakukan keadilan? Sebagai gambaran, pada ilustrasi gambar berikut, kita dapat menjadi seorang pemimpin dalam keluarga, sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya, sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya. Nah, sebagai seorang pemimpin dalam keluarga, sudahkah kita berkeadilan bagi anak-anak yang kita pimpin? Masih banyak di keluarga sana itu yang dalam satu keluarga itu masih selalu terjadi pilih kasih. Pada gambar yang pertama, seorang kakak gambar pertama dan kedua, seorang kakak merasa tersisihkan dengan hadirnya seorang adik, karena selalu dalam gambar terlihat bahwa kedua orang tuanya selalu lebih berpilih kasih kepada sang adik. Mungkin secara tanpa disadari, orang tua tersebut tidak berbuat pilih kasih, tapi sebagai seorang anak, hanya dengan tindakan yang selalu tertuju kepada si kecil, maka sang kakak selalu merasa tersisihkan. Di gambar yang di bawah kita bisa melihat dalam membagi kasih yang bersamaan, bisa dalam kebersamaan, membimbing, memberitahu, dan menyayangi bersama-sama. Kita dapat melihat dalam ilustrasi itu bahwa kasih yang dapat dibagikan secara bersama-sama. Jadi tidak ada rasa pilih kasih. Nah, bagaimana dengan kita semua? Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, dari kedua gambar dan di atas, mohon sharing pendapat Bapak Ibu sekalian yang mari kita bisa sama-samakan kita share di grup WA kita. Untuk itu, mari kita lanjutkan pada analisis sosial. Sebagai pertanyaan sharing bagi kita semua. Setelah membaca Injil Matius,
dan berita dari media sosial di atas, marilah kita coba merefleksikan diri kita. 1. Apakah kita sadar akan keadilan yang kita lakukan pada masing-masing profesi kita? Baik menjadi ibu rumah tangga, bapak keluarga, sebagai seorang anak, teman kerja, bahkan sebagai seorang pemimpin. Kedua, pernahkah mempunyai pengalaman berlaku tidak adil terhadap mereka yang lemah dan tersingkirkan? Bagaimana kita memandang mereka yang lemah, bahkan menyingkirkannya? Yang ketiga, atau perilaku apakah yang sudah kita lakukan untuk dapat bersikap adil terhadap sesama? Keempat, keadilan macam apa yang ingin kita lakukan sebagai murid Kristus dan sebagai pemimpin, baik di sekolah, di keluarga, atau dalam masyarakat. Sebagai wujud aksi nyata, Bapak Ibu sekalian dapat merumuskan hal-hal yang diterapkan dalam kaitannya dengan tema khusus tersebut di atas, untuk dapat bersikap adil terhadap sesama. Hal-hal konkret atau gerakan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya berpartisipasi sebagai calon dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, ketua lingkungan, atau pengurus di lingkungan, atau bahkan pengurus di gereja dan pengurus dalam masyarakat, dan mampu mewartakan keadilan Kristus, serta dapat mengawasi jalannya pemerintahan atau partai politik dalam menjalankan keadilan sosial. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kiranya APP pada malam hari ini, tema ini mudah-mudahan dapat menyentuh hati kecil kita. Apa yang dapat kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, sesuaikah dengan tema kita pada minggu ini? Untuk itu, kami harapkan kita bersama-sama dapat sharing di grup WA kita. Kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling berbagi pengetahuan bersama-sama. Untuk itu, mari kita tutup dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas inspirasi keadilan yang Engkau berikan kepada kami dalam pertemuan ini. Semoga kami semakin terdorong untuk bersikap adil dalam setiap kesempatan, dan mampukan kami pula agar bersikap kritis terhadap setiap bentuk ketidakadilan dan berani tampil saat Engkau memanggil kami untuk membela orang lemah dan tersingkirkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sebelum kita tutup dengan berkat Tuhan, saya mencoba menampilkan ilustrasi yang begitu baik, ilustrasi pada lilin. Ya. Jadi lilin meskipun kecil, tapi dia akan dapat menerangi kegelapan. Dalam gambar ini terilustrasi ada 3 lilin yang sudah akan padam, tetapi masih ada lilin yang masih akan menyala. Ketika lilin yang ketiga buah lilin yang akan padam, lilin tersebut berkata kepada lilin keempat, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala,
kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Mudah-mudahan meskipun kecil, kita bisa menjadi lilin yang mencoba untuk menerangi kegelapan di sekitar kita. Lilin mencoba menyinari kegelapan dan dia rela semakin lama semakin habis, tetapi dia bermanfaat untuk mengusir kegelapan. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.